Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Zaman dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang kodikologi dan tekstologi. Guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar linguistik dan filologi. Tekstologi. Nah, pengertian tekstologi yakni ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks, yang mana adalah salah satu cabang dari ilmu filologi yang memiliki fokus kajiannya pada isi teks naskah. Secara khusus, tekstologi mengkaji hubungan dari perubahan dan penurunan teks sebagai salah satu bahan dari teks karya sastra. Nah, adapun teks merupakan kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Teks itu merupakan lisan, tulisan, ataupun cetakan. Adapun isi teks, ide pengamat, amanat pengarang kepada pembaca, dan dapat terjadi pada naskah muda ataupun naskah tua. Di dalam tekstologi ada 10 prinsip, yakni yang pertama, 1. Tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya, dan yang kedua, dimulai dari penyuntingan, dan yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Dan yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Dan yang keenam, teks diteliti sebagai keseluruhan. Dan yang ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Dan yang kedelapan, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. Dan yang kesembilan, penyalin dan lembaga penyalin harus diteliti pula. Dan yang kesepuluh, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Hal-hal penting dalam tekstologi. Yang pertama, diawali dengan inventarisasi. Dan yang kedua, melakukan kritik teks. Dan yang ketiga, kesalahan teks. Dan yang keempat, langkah. Dan yang kelima, metode penyuntingan. Dan yang keenam, transliterasi. Dan yang ketujuh, interpretasi. Struktur penelitian filologi yang dimulai dari pendahuluan, konteks umum naskah, naskah yang dikaji, kritik teks, pembahasan naskah dan teks. Dan yang terakhir, kontekstualisasi teks. Naskah dan prasasti. Kedua ini merupakan hal yang berbeda, yang mana naskah merupakan tulisan tangan pada buku dan bahan tulisan tangan, sedangkan prasasti tulisan pada batu, batu bata, logam, gerabah, kayu. Naskah biasanya bersifat panjang dan informasinya lengkap, sedangkan prasasti pendek, ringkas, biasanya untuk pengumuman, penanda, ukiran nama, ataupun jabatan. Naskah bersifat anonim, adapun prasasti ada nama, tahun. Naskah banyak karena disalin, sedangkan prasasti hanya sedikit. Perbedaan kodikologi dan tekstologi. Kodikologi merupakan naskah merujuk pada fisik dokumen, sedangkan tekstologi teks merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut. Pengertian kodikologi. Kodikologi berasal dari kata Latin, yakni codex, jamaknya codicus, artinya naskah, manuskrip atau handscript. Kodikologi merupakan pelajaran naskah. Kodikologi yakni gulungan buku tulisan tangan pada teks kuno. Kodikologi mempelajari bahan umur serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Unsur-unsur kodikologi, yakni tempat penyimpanan naskah, alas naskah, cap kertas, watermark dan countermark, umur dan daya tahan, penulisan, iluminasi, dan yang terakhir ilustrasi. Tempat penyimpanan naskah. Naskah disimpan terbanyak di Indonesia, yakni di Perpustakaan Nasional, yang dihimpun sejak 2 abad, diawali Batavia's Genoschevenkasten and Wetenscheven. Dan naskah banyak disebar di balai bahasa, museum, pesantren, yayasan, pemerintah daerah, masjid, perpustakaan universitas, dan istana. Alas naskah. Alas naskah yakni sesuatu yang dipakai untuk menulis teks sehingga menjadi naskah. Contohnya daluang, sejenis kertas yang dibuat secara tradisional dari kulit kayu bagian dalam. Di Indonesia saat ini masih diproduksi di Garut dan Ponorogo. Watermark, gambar yang membayang di dalam kertas.
Watermark yang ada garis tipis horizontal dan garis tebal vertikal berarti sebelum tahun 1810. Tujuannya yakni menjadi simbol, kualitas, ukuran, dan kertas. Perbandingan naskah. Perbandingan naskah hanya dilakukan jika naskah itu lebih dari satu, dan dalam naskah yang dibandingkan adalah jenis kodikologinya. Perbandingan teks meliputi struktur linguistik, varian bacaan, alur cerita, waktu penyalinan. Adapun fungsi perbandingan teks yakni sebagai bahan untuk menyusun dan merekonstruksi teks, dan mengetahui varian bacaan, kerusakan, kekurang-hati-hatian penyalin, dan tambahan dari penyalin. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.